Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Sabir Maidin MAG, Imam Bapak Ustadz Asnawi SHI. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman, saldo kas Jumat lalu sebesar Rp309.094. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar Rp2.462.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.394.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp1 juta. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp300.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp3 juta, dan terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp5 juta. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp500.000, sabun cuci tangan sebesar Rp100.000, 2 buah keran air sebesar Rp380.000, talim rutin sebesar Rp400.000, snack talim sebesar Rp150.000, snack malam Jumat sebesar Rp140.000, buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000, laundry kain putih sebesar Rp208.000, kantong sampah sebesar Rp131.000, dan pembelian air dos sebesar Rp2 juta, dan pembelian untuk vakum cleaner sebesar Rp5 juta, sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar Rp4.247.000. Demikian dari bendahara. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar bisa dinonaktifkan selama acara Jumat berlangsung, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat dimulai. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah berpartisipasi di masjid kita ini, yang telah menyumbang. Alhamdulillah untuk bulan ini, bulan Februari, pemenuhan air minum di masjid kita yang 100 dos di setiap bulannya, alhamdulillah sudah tertutupi oleh jamaah kita yang alhamdulillah istiqomah menyumbang berpartisipasi setiap bulannya sebesar Rp2 juta untuk pembelian air minum di masjid kita ini. Dan juga kepada jamaah yang telah berpartisipasi untuk pembelian vakum cleaner senilai Rp5 juta, alhamdulillah juga sudah terpenuhi oleh jamaah kita. Semoga jamaah kita yang telah berpartisipasi di masjid kita ini diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkait tentang pengadaan karpet baru di masjid kita, yang alhamdulillah tinggal 2 saf untuk di lantai 1, saf ke-7 dan saf ke-8. Alhamdulillah untuk sampai hari ini total dana yang terkumpul yang masuk baik cash maupun ditransfer melalui rekening masjid senilai Rp2.650.000. Jadi ada dana kita untuk pembelian karpet senilai Rp2.650.000 dari total yang kita butuhkan kurang lebih Rp34 juta. Jadi masih ada sekitar 20 jutaan lebih. Oleh karena itu, misalnya sekitar 30 jutaan lebih. Oleh karena itu bagi jamaah kami kembali mengajak, semoga ketika bulan Ramadan sudah masuk, kita sudah menikmati khususnya di lantai 1 full karpet baru sampai di saf ke-8. Oleh karena itu bagi jamaah kembali kami mengajak untuk berpartisipasi dalam pengadaan karpet baru di masjid kita yang kurang lebih tinggal 32 juta lagi. Dana atau sumbangan dari jamaah dapat ditransfer di rekening masjid Bank BSI dengan nomor rekening 9600 atas nama Masjid Ar-Rahman. Kemudian yang terakhir, diundang dengan hormat kepada seluruh jamaah
untuk menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Sya'ban atau bertepatan pada tanggal 9 Februari 2025. Insya Allah dilaksanakan setelah sholat asar. Sekali lagi diundang dengan hormat kepada seluruh jamaah untuk menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj yang insya Allah akan dilaksanakan hari Ahad lusa setelah sholat asar di Masjid Ar-Rahman lantai 1. Inilah yang sempat kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله قد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Diri sidang Jumat yang berapa Allah Subhanahu wa taala. Satu kesempatan bagi kita semuanya hadir dalam masjid ini adalah untuk sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Ujas, Mampinawang, kakak saya sendiri, Zulkarnain telah mendahului kita semuanya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk sama-sama beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar salat Jumat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak melakukan pengorbanan demi agama yang kita sama-sama anut ini. Beliau mengorbankan keluarganya, sahabatnya, bahkan dia mengorbankan dirinya dan harta bendanya demi agama yang kita sama-sama anut ini. Karenanya itu mari kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu saya mengajak kepada saudara-saudara yang seiman dan seakidah, mari kita review keimanan kita. Sudah sejauh mana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita hadir di masjid ini sambil mendengarkan hati bicara, jari jemarinya juga masih asik senantiasa main HP. Dan mudah-mudahan tidak ada di antara kita hadir dalam masjid ini jadikan sandar masjid sebagai tempat istirahat, karena tidak cukup istirahat di kantor atau di rumah. Kalau ini yang terjadi, saya bisa katakan bahwa Jumat kita tidak bermanfaat. Hadirin ulama Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membawakan sebuah hadis yang di mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaq alaih, di mana Rasulullah SAW bersabda, an Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang atau tidak sempurna iman seseorang sampai dia yuhibbu li akhihi, menyukai kepada saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyukai dirinya sendiri. Konsep Islam sangat jelas tentang hablum minan nas, hubungan horizontal kita kepada sama manusia, yaitu adalah bagaimana ada perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Karena itu ketika kita mencintai diri kita bahagia, seharusnya saudara kita juga yang ada di sekitar kita juga bahagia. Kenapa? Karena kita bahagia. Kalau saudara kita yang ada di sekitar kita yang tidak bahagia, maka kita dianggap tidak beriman oleh Rasulullah SAW. Karena itu bahagiakan diri sendiri, insya Allah juga kita bahagiakan tetangga kita. Saya tidak sependapat orang yang mengatakan bahwa masjid itu harus mewah, tetapi di sekitar masjid masih ada orang yang tidak makan.
Masih ada saudara-saudara muslim kita tidak mampu pergi ke masjid karena dia lapar. Nah, karena itu mari kita perbaiki masjid sekaligus kita melihat sekitaran kita, bagaimana peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di sekitar masjid. Saya juga mengatakan bahwa untuk apa bangunan kita bertingkat lantai 2, lantai 3, lantai 4, tetapi di sekitar kita masih ada saudara-saudara kita yang menangis, yang tidak makan. Kita berdosa. Nah, karena itu la yu'minu ahadukum, ya kita dianggap tidak beriman oleh Rasulullah SAW ketika masih ada saudara-saudara kita di sekitar kita tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan namanya kenyang, tidak merasakan namanya minum dengan enak, kopi, teh dan semacamnya. Nah, itulah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri sekaligus kita mencintai saudara-saudara kita di sekeliling kita. Karena itu hadirin Allah SWT, ada beberapa hal yang terkait dengan hablum minan nas yang saya ingin sampaikan pada. Yang pertama adalah salat adalah simbol daripada persaudaraan kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu jama'ah dan min salatul fassi bisa berwesina derajat. Bahwa salat berjamaah itu adalah lebih utama daripada salat sendiri, dengan perbandingannya adalah 20 derajat. Kalau kita diri tak beriman, kemudian ada saudara-saudara kita tidak pergi ke masjid, sementara kita tidak peduli kepada mereka, tidak ajak mereka untuk pergi ke masjid, maka menurut pandangan saya kita tidak sempurna iman kita. Ajak lagi. Kenapa? Karena salat berjamaah di masjid, ya, di mana azan dikumandangkan itu luar biasa sekali pahalanya. Apalagi menurut hadis, siapa yang berwudu di rumah menyempurnakan wudunya kemudian melangkah ke masjid, maka setiap langkahnya itu yang dihapus dan diangkat derajatnya. Nah, dalam masjid ini persatuan hablum minan nas itu sangat-sangat penting. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siapa saja di antara kita setelah selesai salat kemudian dia jabat tangan antara satu dan yang lain, maka dosa-dosa yang pernah dia lakukan berkurang. Karena itu penting namanya salat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua yang kita harus peduli terhadap saudara kita adalah kita mendoakan saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, dakwatul mar'i liahi bidhahil qalbi mustajab. Doa seorang muslim ya terhadap saudaranya dengan mendoakannya tanpa sepengetahuan dia adalah mustajab. Nah, karena itu kita doakan saudara-saudara kita, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Doakan. Kalau kita mendoakan saudara-saudara kita, itu tandanya bahwa kita tidak hanya cinta diri kita, tapi juga cinta kepada orang lain. Karena itu orang yang hanya peduli terhadap dirinya sendiri tidak termasuk di dalam ayat disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim asas. Mereka mengutamakan orang lain meskipun dirinya sendiri membutuhkan. Karena itu ketika kita yang mendoakan saudara kita, kita jangan minta sesuatu kepada dia. Jangan. Ya, doakan saja. Karena kita mendoakan tanpa sepengetahuan dia, itu sangat luar biasa bagi dia dan bagi kita. Ketika kita mendoakan saudara kita, sebenarnya kita mendoakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita juga butuh namanya doa. Nah, karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama peduli saudara-saudara kita, apalagi saudara kita yang tidak pernah menginjak namanya masjid.
Tidak ada salahnya kalau kita panggil mereka, sekaligus kita doakan, ya Allah, tetanggaku yang berikan hidayah ya Allah, mudah-mudahan dia bisa juga mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Kalau doa kita diterima, alhamdulillah, maka kita tidak memiliki beban nanti ketika kita telah meninggal dunia. Kita ini bertanggung jawab semuanya nanti Pak, apa yang kita lakukan. Tidak ada yang namanya lewat, tidak ada namanya sensor. Semua pasti apa yang kita lakukan itu pasti ada rekamannya. Andai kata ya CCTV diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, saya termasuk orang yang malu terhadap diri saya sendiri. Kenapa? Karena ternyata perbuatan saya pada waktu masih muda begini. Karena itu Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Tangkaplah ya janji Allah ini untuk menuju namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ya harus kita peduli kepada saudara-saudara kita keterkaitan dengan hablum minan nas, yaitu bagaimana kita mencegah namanya permusuhan dan dendam. Ini dalam Al-Quran disebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau salat kita sudah bagus, ini sangat tidak ada permusuhan. Karena diajarkan dalam salat ini takbir Allahu Akbar, tidak ada menyinggung begini. Allahu Akbar, tidak. Itu tandanya simbol bahwa salat itu adalah penuh dengan kedamaian. Kita tidak boleh bermusuhan, apalagi dendam. Kalau ada orang salat, baik salatnya menurut pandangan orang, tetapi masih bombek dengan orang lain, yang baca Al-Qur'annya 3 juz, tetapi bombeknya juga 3 orang, tetangganya, menurut pandangan saya masih perlu diperbaiki namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tidak mungkin. Kalau ada salah itu dari kita, bukan ayat. Masih ada perbuatan-perbuatan yang harus kita perbaiki, ya, masih ada hal-hal yang perlu kita, apakah itu salat kita atau wudu kita atau niat kita pergi ke masjid, bukan niat untuk beribadah tetapi ada niat. Inilah barangkali yang saya bisa sampaikan. Kesimpulan daripada khutbah singkat yang pertama adalah mari kita kembali mereview keimanan kita, sudah sejauh mana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah mari kita peduli diri kita, sekaligus juga peduli saudara-saudara kita. Kalau kita peduli saudara kita, insya Allah kitalah termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman. Tapi kalau kita tidak peduli dengan saudara kita, kita hanya untuk diri kita sendiri, maka kita tidak sempurna keimanan kita. Terakhir adalah terima kasih kepada guru-guruku, saudara-saudaraku, bapak-bapakku, adik-adik yang telah mendengarkan khutbah singkat ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapatkan sehingga kita bisa manfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi min ayati wa dzikrin. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina usikum bi nafsi taqwallaha wa tasaddaqu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari pada waktu yang kedua ini mari kita sejenak menundukkan kepala kita seraya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina aswajil mu'minin alisa'il sahabati ajmain lil mu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa anna ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jamana hadana ma'akum wa tafarruqa min ba'di tafarruqan ma'sum wa la tad'ina wa la ma'ana syaqi wa la mahrum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afifa wal ghina. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ahdi sudur wa ajil qalbi wa aksir sadra wal waqtu bis-salam ala nabiyyina. Allahumma rabbana ighfir awtana wa yassir وعلي بالحق وعلي بالحق يا رب العالمين. اللهم ربنا اسقنا من بالراء واجعلنا الذاكرين لك في الليل والنهار والمستغفرين لك بالعشي والعصر. اللهم ربنا انزل علينا من بركات السماء واخرجنا من خيرات الارض. اللهم بارك لنا في سماعنا وزرعنا وارزقنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارنا الحق وارنا الباطل باطلا وبرحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب الدعوات يا غالي الأجل. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.